Halo, ini siapa? Puja ya? Puja, Kak. Puja, iya. Iya. Yang lainnya mana ya? Nggak tahu. Sambil nunggu yang lain ya. Coba teman-temannya diajakin masuk. Halo Ivania. Halo Dewi. Ini siapa? Minhatusania, dipanggilnya siapa? Suara kakak kedengeran jelas nggak di sana? Halo? Suaranya kedengeran jelas nggak? Kedengaran. Kedengeran. Minhatusania, boleh dibuka kameranya? Semuanya dibuka ya kameranya ya. Nadia, silahkan dibuka kameranya. Novi, boleh dibuka Novi kameranya. Kakak nunggu orang dulu ya, sampai 10 deh minimal. Sebentar ya. Dewi sama Minhatus boleh dibuka. Ivania kenapa keluar ini? 2 menit lagi kakak mulai ya. Nggak apa-apa deh, seadanya aja. Yaudah kakak buka ya. Oh, ada yang baru masuk.
Nah, udah 10 orang nih. Kakak mulai ya. Muncul belum di layar teman-teman? Ada slide belum? Halo, kedengeran nggak suara kakak? Ada slide belum? Nggak ada. Ada, Kak. Nggak. Ada muncul PPT belum? Ada. 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 Oke, kakak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan ya, karena kita juga masih berada di masa pandemi seperti ini. Sebelum mulai, kita baca doa dulu yuk. Baca doa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kakak sebelumnya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama teman-teman 11 OTKP 1 yang udah meluangkan waktunya buat mengikuti layanan klasikal ini. Kakak benar-benar berterima kasih ya buat kalian yang udah hadir, udah berpartisipasi dalam layanan ini. Kakak ganggu ya waktu kalian ya? Mungkin biasanya jam segini lagi pada ngapain? Halo, kedengeran nggak suara kakak? Dengeran, Kak. Kedengeran. Nanti kalau ada yang mau berkomentar boleh diaktifin mic-nya ya. Tapi kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, bisa dimatikan dulu mic-nya biar nggak rancu suaranya. Oke, kakak perkenalkan diri kakak dulu ya. Mungkin udah pada tahu ya kalau nama mah, cuman nggak tahu wujudnya kayak gimana karena kita belum pernah ketemu secara langsung. Dan sekarang kita perdana ketemu lewat Google Meet ini. Nama kakak Ade Sofiatul Jannah, biasa dipanggilnya Sofi. Kakak ini mahasiswi bimbingan konseling kampus Bunga Bangsa Cirebon. Kalian tahu nggak Bunga Bangsa di mana? Deket kok sama sekolah kalian ya, tetanggaan. Seberang jalan, agak masuk dikit lah lurus. Nah di situ. Nah kakak ini di sini sedang melaksanakan PPL selama 1 bulan. Jadi kakak masih ada waktu sekitar 3 minggu lagi buat melaksanakan praktik ini. Kakak mau ngapain sih di sini sekarang? Mau melaksanakan, memberikan layanan klasikal sama teman-teman semua. Tahu nggak sih bimbingan klasikal itu apa? Di sini ada yang tahu nggak? Bimbingan klasikal itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu, Kak. Oke, bimbingan klasikal itu kayak layanan gitu teman-teman yang diberikan kepada peserta didik di dalam cangkupan lingkup satu kelas. Sebenarnya kalian itu tahu, cuman nggak tahu aja namanya. Oh, itu tuh namanya bimbingan klasikal gitu. Nah, sekarang temanya itu yang kita akan bahas di sini mengenai cara untuk mencintai diri sendiri atau self love. Sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, mencintai diri sendiri itu kayak gimana sih? Barangkali dari teman-teman semua ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh. Cara mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu maksudnya kayak gimana?
Ada yang berani buat berpendapat? Ayo, ada yang berani? Kameranya diaktifin semua ya teman-teman ya, biar kakaknya bisa lihat. Boleh nggak aktifin kameranya semuanya? Aktifin ya. Oke, makasih. Mencintai diri sendiri. Apa sih itu tuh? Kayak gimana? Nah, mencintai diri sendiri itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu kita cintai, kita sayangi secara utuh dan penuh dengan menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Nah, mencintai diri sendiri itu juga mencintai Sang Pencipta kita, biar kita senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki sampai saat ini, baik kekurangannya, kelebihannya, dan segala yang Allah berikan kepada kita. Itu salah satu dari definisi mencintai diri sendiri. Emang kenapa sih harus mencintai diri sendiri? Emang penting ya? Iya teman-teman, penting. Nah, self-love ini penting bagi mereka yang belum mampu menerima kekurangan di dalam dirinya. Padahal tuh Allah maha baik banget teman-teman, maha pengasih, menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tuh jadi harusnya nggak perlu iri, nggak perlu dengki sama kelebihan orang lain. Cukup kita terima dan cintai apa yang ada dalam diri kita. Emang sulit ya teman-teman mempraktikannya, cuman mau nggak mau kita harus berusaha untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, self love ini mempunyai 4 komponen teman-teman. Yang pertama, self awareness. Ada yang tahu nggak self awareness itu kayak gimana? Ada yang tahu? Nah, self awareness itu kayak kita itu udah gitu, jangan terlalu membandingkan diri sendiri sama orang lain. Udah gitu, jangan ngelihat yang hal-hal negatif terus sama diri kita. Intinya seperti itu. Kemudian ada self worth, self esteem, dan self care. Self worth itu kayak penghargaan diri kita sendiri gitu. Kita tuh harus yakin kayak diri kita itu berharga. Coba teman-teman resapi, teman-teman lihat sekeliling teman-teman, orang yang teman-teman sayangin itu gimana? Pasti mereka itu punya kekurangan, kelebihan masing-masing kan, tapi teman-teman sayang sama mereka gitu. Nah, menurut teman-teman mereka itu berharga nggak? Berharga kan, makanya karena berharga teman-teman tuh jadi sayang. Nah, sama, praktikan juga sama diri sendiri. Kita tuh harus melihat diri sendiri tuh kayak berharga teman-teman. Kalau kita udah merasa diri kita berharga, kita bakalan gampang buat mencintai diri kita sendiri gitu. Kemudian self esteem kayak kepercayaan diri gitu teman-teman. Jadi kita harus ini tuh sebenarnya bentuk dari self worth juga. Kita berharga, jadi kita ngerasa percaya diri sehingga kita bisa mencintai diri kita sendiri secara penuh. Yang terakhir ada self care. Nggak kelihatan ya tulisannya nih. Self care. Self care itu kayak perawatan diri, peduli sama diri sendiri. Contohnya kayak gimana sih? Self care ini bisa dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kayak misalnya kita merawat diri kita sendiri nih. Kita pakai skincare, itu juga bentuk dari self care. Kita nonton film, nonton drakor yang kita sukain, itu juga bentuk dari self care. Terus kita menjaga diri kita agar tetap sehat, makan, minum secara teratur, istirahat yang cukup,
itu juga sebuah bentuk dari self care. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak teman-teman? Kak, izin bertanya. Boleh. Berarti yang awal tuh sama aja kayak insecure gitu kan, yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya, kita sama aja kayak ngelihat orang lain gitu, kayak insecure gitu, ngebandingin diri kita sendiri. Betul itu, sama kayak insecure. Nah itu juga kan salah satu faktor yang bisa memperhambat kita untuk mencintai diri kita sendiri jadinya, karena kita terus membandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Ada lagi sebelum kakak lanjut? Lanjut ya. Nah, setelah 4 komponen self love tadi, kita juga kenali dulu yuk faktor penghambat dari self love itu apa aja. Yang pertama, kita itu selalu melakukan social comparison. Maksudnya apa sih kak? Social comparison, ada yang tahu? Social comparison itu kayak yaitu membandingkan diri kita sama orang lain, kayak yang yaitu tadi, jadinya kita jatuhnya insecure kalau terus ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Padahal sebenarnya kan kita itu punya kelebihan masing-masing. Setiap orang yang sukses pun punya kekurangannya masing-masing, bukan ya? Jadi itu salah satu faktor dari penghambat self love tadi, social comparison. Yang kedua ada apa ini? Terlalu fokus sama kekurangan yang dimiliki ketimbang kelebihan diri sendiri. Karena ya dasarnya manusia itu memang manusiawi. Kita ngerasanya punya ketertarikan yang kuat sama hal-hal negatif, termasuk yaitu kita melihat diri kita sendiri tuh kayaknya tuh terus-terusan negatif gitu, nggak bisa, nggak layak hidup, kayak yang nggak ada apa-apanya, gue tuh bisa apa sih sebenarnya gitu. Padahal banyak sebenarnya kelebihan yang kalian punya, yang kalian aja mungkin belum kalian explore gitu. Sebenarnya banyak banget hal dari dalam diri kalian itu yang berharga teman-teman. Jadi udah ya, stop kita kurangi terlalu melihat kekurangan kita daripada kelebihan kita. Karena mau sampai kapan gitu, kalau kita terus-terusan fokus nggak yakin sama diri sendiri, ya kita bakalan terus-terusan kayak gitu. Nah, yang ketiga, takut dipandang egois. Sebenarnya kayak kita tuh mencintai diri kita sendiri, kita tuh tahu gitu, bukan berarti egois. Kita tuh tahu prioritas mana yang kita dahulukan untuk kepentingan gitu. Kita tahu, bisa memilah dan memilih mana sih yang harus kita prioritaskan. Itu sebenarnya bukan egois ya teman-teman. Beda dengan egois self love ini. Yang terakhir yaitu gagal move on dari pengalaman buruk. Misalnya teman-teman itu pernah kecewa, pernah gagal, pernah putus asa, pernah nyerah. Pasti semuanya pernah ada di fase itu, kakak yakin. Tapi kita tuh jadinya karena hal-hal negatif tersebut, kita trauma, takut gitu buat memulai sesuatu lagi. Karena ngerasanya enggak nantinya gagal lagi, enggak nantinya kecewa lagi. Jadi gagal move on ceritanya. Itu teman-teman, itu juga jadinya menghambat kita untuk mencintai diri kita sendiri. Sampai di sini sebelum kakak lanjut, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Enggak, Kak, nggak ada, udah paham. Udah paham. Bentar ya. Terus
sekarang kita gimana sih Kak caranya buat self love, mencintai diri kita sendiri, kita bisa memaafkan diri kita sendiri atas segala kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan pada diri kita sendiri itu gimana? Yang pertama, butterfly hug. Ada yang tahu nggak? Pernah nonton drakor It's Okay Not to Be Okay nggak? Ada yang pernah nonton drakor itu? Enggak, judulnya aja pernah. Judulnya aja. Iya, kalau ada yang pernah nonton It's Okay Not to Be Okay, kayaknya tahu nih butterfly hug tuh kayak gimana. Kita sekalian praktekin yuk. Nah, butterfly hug ini kayak metode buat menerima emosi, semua emosi yang negatif yang ada di dalam diri kita. Caranya gimana Kak? Caranya itu boleh nggak kameranya dibuka? Ayo dibuka dong. Erika, Nadia, Novi, Nirmala, Puja, Ivania, dan yang lainnya ayo dibuka. Dewi, buka ya kameranya semuanya. Nah, butterfly hug ini teknik yang pertama itu kita tarik nafas dulu 3 kali, tapi dalam keadaan tenang, duduk rileks ya. Coba ya teman-teman ya. Coba teman-teman ikutan praktekin yuk. Kalian duduk, tarik nafas 3 kali dan keluarkan berturut-turut ya 3 kali. Kalau udah pejamkan mata kalian, ya enggak juga nggak apa-apa deh. Terus tangannya itu yang kanan ditaruh di bahu kiri, tangan kiri di bahu kanan. Jadi kayak silang gini nih, silangkan di dada tangannya. Nah, kita tuh jadi kayak meluk diri sendiri gitu loh teman-teman. Kayak meluk diri sendiri, terus kita itu teman-teman ingat-ingat aja, coba mundur sejenak, mengingat hal negatif apa sih yang masih ada sampai sekarang di dalam diri kita itu, yang masih kepikiran. Kita pahami semua emosi-emosi teman-teman yang rasakan, baik di pikirannya apa, di hatinya apa, coba diresapi sambil bilang, oke, kamu nggak apa-apa kok, aku emang pernah salah, aku pernah kecewa, aku pernah gagal, tapi udah ya nggak apa-apa, maafin, semua itu butuh proses. Terima kasih banyak buat diri sendiri yang udah berjuang sejauh ini. Pasti nggak mudah buat melewati banyaknya kerikil, banyaknya badai masing-masing. Kita semua berhak bersinar dengan sinar diri kita sendiri. Kita punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Jadi udah ya, kita terima semua itu. Udah, jangan insecure lagi. Kita tuh semua bakalan cantik di hadapan orang yang tepat untuk kita kok. Semua tuh cantik itu relatif. Pokoknya sayangi diri kalian sendiri. Jangan benci, jangan jijik, jangan yang gimana gitu sama diri sendiri. Kalau kalian aja nggak sayang, gimana orang lain mau sayang coba sama diri kalian. Jadi kuatin diri sendiri ya teman-teman. Kalian harus bener-bener ngerasa diri kalian berharga, ngerasa diri kalian itu layak buat disayang, dicintai gitu. Nah, yang kedua, send text for yourself. Nah, ini yang tadi kakak suruh teman-teman. Udah disiapin pensil, pulpen sama apa ya, kertas. Udah disiapin belum? Udah.
Yang lain udah disiapin? Coba disiapin dulu yang belum. Bentar Kak. Pulpen sama secari kertasnya. Kakak ini nyambi Sudah. sekalian yang di grup WhatsApp yang nggak bisa masuk ke Google Meet, jadi kakak sambil ngirim pesan di sana juga. Mohon maaf ya. Kakak, aku pinjem handphonenya saudara. Oh iya nggak apa-apa ya. Makasih ya udah ikut hadir di sini di Google Meet. Sebentar Iya. ya teman-teman. Kakak sambil nyambi buat ngirim VN ke teman-teman yang di grup WhatsApp buat Ika. Udah disiapin pulpen dan Sudah. sudah semua? Udah. Oke, sekarang tugas kalian membuat surat untuk diri kalian sendiri. Dari aku untuk aku. Silahkan dibuat. Isi suratnya bebas ya, tentang apa aja. Kayak yaitu tentang tadi gimana proses kalian dalam mencintai diri kalian sendiri. Kayak, dear aku, makasih ya udah bertahan sejauh ini. Padahal badannya kuat banget loh, kamu tapi hebat bisa menghadapi segalanya. Ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya ungkapin ucapan terima kasih, ucapan kata maaf buat diri kalian sendiri, bukan buat orang lain. Dari diri sendiri buat diri kalian sendiri. Ngerti nggak? Paham ya? Paham, Bu? Ya. Silahkan ditulis. Di kertas selembar nggak apa-apa nggak? Iya, di kertas selembar. Nanti kirim di grup ya, difotoin. Malu nggak? Malu, Bu. Ya udah, kalau malu dijapri ke kakak. Kakak tunggu japriannya. Kalau kirim ke Tuhan gimana Kak? Kirim ke Batas temen. waktunya, Pak. Batas Kirim waktunya ke kan Tuhan Kak. Sekarang dong. Nih, kakak sambil batas waktunya sekarang, nggak di lama-lama. sekarang. Iya, kalian Ih, silahkan nulis suratnya sambil kakak puterin musik ya. ya, Kalau musiknya selesai, udah ya. berhenti. Kalau tentang Cik, cowok nggak apa-apa. dan Tentang cowok kan Alay kayak kali lama orang buat diri sendiri. kan buat diri sendiri kakak buat diri bilang. sendiri. Kalau buat cowoknya nanti aja. Bojes, maaf. Aduh, kameranya. Aduh, jadi Aduh, tersinggung. Erika nyalain kameranya, Erika. Erika lagi ngapain, emang nggak dinyalain tuh? Erika, cobain dong. Aku juga nggak dinyalain. Dinyalain sih, masa kakak sendiri yang dinyalain? Iya nih nggak pada dinyalain nih. Aku dinyalain Jeka dari tadi, Kak. Jangan ke pintu, kakaknya nggak kelihatan mukanya. Emang Ayo. ada yang dinyalain nggak? Apa? Ayo udah Jadi belum? kan nyalain Tulis dong. suratnya buat diri sendiri. Coba Aldo dulu. Cindy sama Kakak. Ya Erika. Cindy sama Kakak lagi main nih. Tuh. Ini enggak. Ya. Tata, Aku udah Tata sering banget retaan. Erika lihat aku dong. Cari habis gajirin. dikit, kerjain dong. Ini HP-nya Kalau
Gimana baca maksudnya? Ciptakan. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu Kalau musiknya berhenti berarti nulisnya udah ya. terbaik di hidupmu. Tak akan terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju. Yakini diriku, yakini dirimu, semesta kan bantu. Merakit mimpiku, merakit mimpimu, melesatlah seperti peluru. Keterbatasanku jadi kelebihanku, jadi kekuatanku, keistimewaanku. Tak akan terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju. Semesta kan bantu. Merakit mimpiku, merakit mimpimu, melesatlah seperti peluru. Udah belum? Udah ya? Apa belum? Erika udah belum suratnya? Novi, Halimah, Minhatus, Cindy, Karina, Surmala, Dewi, dan lainnya. Udah belum? Hanza, siapa lagi? Ivania, Dewi, Sudah. sudah. Suratnya sudah. Udah kak. Kirimnya mau di udah. grup apa Oh, di ke kakak aja Japri? Langsung ke Tuhan aja. Nah, kok ke temen? Ke Tuhan. Oh, ke Tuhan. Di sini aja kak.
Kan makanya nggak kedengeran kalau video call, kurang jelas suratnya. Di grup aja nggak apa-apa ya. Kalau malu ya udah di japri aja ke kakak. Pak, OTKB 1 julid-julid banget. Mereka dan gitu ya. Ada apa? Ayo, musiknya kan sudah berhenti. Kebetulan aku nyetel musik sendiri sih Kak, sampai 21 menit. Gitu. Tapi kan dari musik yang kakak setel. Kirimnya di kita kak. Kenapa? PC aja PC. Japri aja kalau malu. Di grup japri PC aja. aja pribadi. Di grup aja. Kayaknya di grup lebih seru loh, temen-temennya kan daripada lihat. Di grup aja. Erika kayaknya sudah merencanakan rencana jahat nih. Berencana jahat. Aku minta Aang. Enggak ada aja PC. Ya udah, japri ke kakak ya suratnya ya. Di grup aja lebih seru Kan tau. di grup aja bener lebih seru. Pengen lihat punya Ih, kakak. mau Kakak juga enggak kayaknya meresap. Punya Karin aja kayak lebih ini. Kak, PC aja Kak, jangan di ya udah boleh. Karena malu dikirimnya, waduh baterainya udah habis. Nah, betul. Kirim japri aja ya. Oke kakak lanjutin ya. Takut baterai laptopnya keburu habis. Oke. Terakhir nih, Erika, sedikit lagi. Erika buka dong kameranya. Satu-satunya Kamu orang kangen yang banget kayaknya Karina. bisa dimulai. Ya kak. Satu-satunya Siapa? orang yang bertanggung jawab untuk mencintai dirimu sendiri adalah kamu sendiri ya, bukan orang lain. Betul sekali. Betul sekali. Nah, udah kan tadi bikin suratnya ya. Jadi kita nggak salah buat bilang makasih sama diri kita sendiri, buat minta maaf sama diri kita sendiri, itu semua nggak salah ya teman-teman. Pokoknya jangan sungkan-sungkan buat berterima kasih sama diri sendiri. Minta maaf sama diri sendiri, nggak usah sungkan-sungkan. Karena emang layak kok buat minta maaf sama terima kasih sama diri sendiri.